Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Darmawan yang Bapak cintai, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam keadaan online ya, atau daring. Tapi Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam bentuk jaringan. Alhamdulillah hari ini Bapak dipercaya untuk menjelaskan tentang visi dan misi sekolah kita dan beberapa aturan atau tata tertib serta pengenalan pergaulan di sekolah. Yang pertama Bapak akan jelaskan dulu ya tentang apa itu visi dan misi. Visi adalah suatu cita-cita yang ingin kita capai, sedangkan misi adalah cara atau bagaimana tahapan-tahapan agar visi dapat bisa kita tuju. Yang pertama dari visi dan misi SMK Darmawan, ya kalian juga bisa lihat di halaman 8 di buku panduan kalian, coba dilihat, itu ada tentang visi dan misi SMK Darmawan. Adapun nanti tentang tata tertib sekolah, kalian bisa baca di halaman buku panduan halaman 13 ya. Oke, kita masuk ke dalam bahasan visi misi SMK Darmawan. Ya, visi misi ini dibuat oleh pendiri sekolah ya sebagai acuan akan seperti apa atau cita-cita akan menuju kemana SMK Darmawan ini. Visi SMK Darmawan yaitu menjadikan lembaga pendidikan vokasi bertaraf nasional yang mempersiapkan lulusannya menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur serta bertanggung jawab. Dari pemaparan visi tadi sudah pasti kita bisa lihat bahwa tujuan dari pendirian sekolah SMK Darmawan ini didirikan sebagai lembaga pendidikan yang kemampuannya itu bertaraf nasional ya. Artinya bertaraf nasional di tingkat negara dan mempersiapkan lulusan-lulusan menjadi generasi penerus bangsa ya. Jadi kalian disiapkan ya ketika lulus SMK itu menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur serta bertanggung jawab. Bukan hanya dibekali dengan materi-materi skill pengetahuan saja. Misalnya diantaranya jurusan perhotelan dibekali dengan bekal-bekal jurusan perhotelan seperti skill bagaimana F&B service, front office, ya bagaimana housekeeping ya. Contoh lain misalnya jurusan tata boga bukan hanya sebagai chef profesional ataupun jurusan caregiver bukan hanya sebagai perawat kesehatan untuk senior, tapi lebih ketika mempunyai skill-skill tersebut dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Artinya berbudi pekerti luhur, ciri khas SMK kita itu adalah etika. Jadi yang nomor satu yang harus menjadi tumpuan atau acuan bagi kalian siswi SMK Darmawan, calon siswa-siswi SMK Darmawan, pertama adalah etika dan sopan santun. Karena memang itu perlu ketika orang mempunyai ilmu tapi tidak punya adab, maka akan kacau dan harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mewujudkan visi itu, maka akan dijelaskan pada misi penjelasannya. Di sini yang pertama kalian bisa lihat, misi yang pertama adalah menyelenggarakan sistem manajemen pendidikan dan fasilitas belajar mengajar yang berstandar ISO. Artinya kita menyelenggarakan pendidikan sistem manajemen pendidikan berstandar ya, apa yang telah ditetapkan memiliki standar ISO dan fasilitas-fasilitas yang ada di SMK mulai dari fasilitas-fasilitas pembelajaran, fasilitas-fasilitas pengajaran, fasilitas-fasilitas yang ada di SMK ini harus berstandar pada standar ISO. Yang kedua,
membekali para lulusan yang berkompetensi serta memiliki sikap dan jiwa entrepreneurship serta pemimpin yang berkarakter. Artinya di sini kalian akan dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang ada di SMK Darmawan ini. Ada jurusan tata boga dengan kompetensi dengan tata boganya yang menjadi chef, ahli masak dan sebagainya. Kemudian ada bidang perhotelan, ada bidang pariwisata, ada juga bidang caregiver, ya. Dan memiliki sikap atau jiwa entrepreneurship, jadi mempunyai jiwa kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa juga kepemimpinan atau leadership. Jadi kalian nanti akan diajarkan, dididik bagaimana menjadi seorang leadership yang baik, bukan bossy. Bagaimana cara mengolah keahlian tata boga, bagaimana kalian mengolah keahlian atau skill kalian dalam bidang perhotelan dan lain-lain. Dan memiliki karakter, artinya punya ciri khas. Ketika kalian masuk dunia kerja tidak mempunyai ciri khas atau kekhususan dalam diri kalian, di antaranya tadi etika yang paling utama, maka kalian akan tertinggal. Jadi kalian harus punya jiwa pemimpin yang berkarakter, jadi tidak seperti orang lain, tapi memiliki karakter yang plus, ya. Yang ketiga, itu mempersiapkan tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan yang berkualitas serta menjamin kesejahteraan yang lebih baik. Jadi kita mempersiapkan seluruh tenaga pendidikan, diantaranya ada guru, ya, sebagai tenaga kerja kalian, ya, sebagai pendidik kalian yang mengajarkan ilmu-ilmu mulai dari ilmu bidang produktif, ya, untuk jurusan-jurusan tertentu, ya, ada jurusan tata boga, perhotelan, pariwisata dan caregiver yang memang disiapkan untuk jurusan kalian, ataupun dengan para tenaga pendidikan atau pengajar yang lain di bidang agama, di bidang sains, di bidang komputer, di bidang bahasa Inggris yang kita siapkan untuk menambah skill kalian, di mana nanti ketika kalian bekerja, ya, kalau SMK disiapkan memang untuk bekerja, ketika kalian bekerja itu skill-skill kalian sudah terbentuk dan berkarakter. Nah, itu mungkin sedikit Bapak jelaskan tentang visi misi. Jadi semua kegiatan yang ada di SMK Darmawan ini harus merujuk pada misi yang telah ditetapkan oleh founder atau pendiri SMK Darmawan ini. Mudah-mudahan kalian nanti sebagai penerus kakak-kakak kelas kalian menjadi harapan kita, ya, tadi misinya adalah menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, ya, berkarakter, ya, memiliki tanggung jawab dan sebagainya. Itulah mungkin yang Bapak jelaskan tentang visi dan misi. Dan selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang tata tertib. Nah, tata tertib ini kalian bisa lihat di halaman buku panduan kalian MPLS di halaman 13. Coba mungkin kalian bisa lihat dan dibaca. Yang pertama adalah siswa-siswi SMK Darmawan diupayakan 10 menit sebelum bel masuk. Nah, ini mungkin nanti ketika kalian masuk di bulan Januari tatap muka, ya, karena kita masa pandemi, ya. Jadi pemerintah menetapkan kita masuk atau bertatap muka di bulan Januari. Adapun nanti semester awal dimulai Juli sampai sampai Desember, ya, itu nanti akan berupa daring atau mungkin ada tatap muka, walaupun bergantian. Nanti akan diberitahu kepada kalian melihat situasi dan kondisi serta pengaturan dari pemerintah seperti apa. Jadi kalau kalian sudah tatap muka yang pertama kali, aturan di sekolah ini adalah kalian harus datang pukul 7, ya, tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat, ya, karena misi kita tadi, kita harus punya kedisiplinan yang berkarakter, kita harus mencetak siswa-siswi yang berkarakter, yang disiplin tepat waktu, karena pembiasaan. Kalau kalian sering terlambat, itu biasanya di dunia kerja itu seperti itu. Jadi kalau di sekolah harus dibiasakan
ya kalian harus datang tepat pada waktunya. Yang kedua, pada jam belajar dilarang keras kalian menggunakan handphone, ya, berkeliaran di kelas, di halaman sekolah tanpa izin atau sepengetahuan guru atau aparatur sekolah. Dan juga dilarang membuat kegaduhan. Ini mungkin sudah jelas. Jadi pada saat kalian nanti tatap muka KBM melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kalian tidak boleh memainkan handphone ketika guru sedang menjelaskan, ya. Harus dinonaktifkan handphonenya. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan setiap hari Senin. Nah, ini juga perlu karena untuk memupuk rasa bela negara atau rasa nasionalisme yang ada dalam diri kalian. Yang keempat, meminta izin kepada guru piket atau guru BK atau kesiswaan karena kalian terlambat. Jadi nanti kalau kalian misalnya telat bangun atau gimana, tapi jangan tiap hari ya. Nah, itu nanti kalian bisa menghubungi kelas, bisa menghubungi guru piket dan menjelaskan alasannya kenapa kalian bisa terlambat. Biasanya ada sanksi atau semacam apa ya untuk membuat yang telat itu jerah seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengikuti pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Itu sudah pasti ya. Yang keenam, mengenakan seragam lengkap sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, nanti di sini ketika nanti tatap muka masuk ke sekolah itu ada beberapa aturan pedoman seragam yang kalian pakai. Mungkin kalian bisa lihat di buku panduan kalian di halaman agak terakhir, itu juga ada gambar-gambarnya. Hari Senin itu menggunakan pakaian putih abu ya, lengkap dengan atributnya mulai dari name tag nanti diberikan sekolah, kemudian bendera merah putih yang ada di dada, ada bed dan lokasi yang nanti akan diberikan sekolah, kemudian menggunakan sabuk dan menggunakan. Oke, tata tertib yang ketujuh ya, yang tadi keenam adalah memakai seragam lengkap. Bapak sudah jelaskan, nanti kalian juga bisa lihat di buku panduan kalian. Yang ketujuh itu memakai baju praktek pada saat praktek berlangsung. Jadi kalian ketika nanti praktek bisa menggunakan baju-baju praktek yang telah disediakan sekolah. Misalnya contohnya untuk tata boga ada baju chef, kemudian untuk jurusan perhotelan ada baju servis, housekeeping dan sebagainya. Untuk UPW ada baju tour dan sebagainya. Yang kedelapan adalah memakai sepatu pantopel. Ya, di sini memakai sepatu pantopel wajib dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Dan menggunakan sepatu pada saat olahraga saja. Jadi kalau kalian pada saat pembelajaran atau KBM menggunakan sepatu cat itu akan ditarik ya oleh saya atau BK, akan mendapatkan sanksi juga. Yang selanjutnya adalah 9, mengikuti standar penampilan sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh gondrong untuk laki-laki ya, tidak boleh berjenggot, apalagi di dunia hospitality ya, perhotelan, pariwisata, apalagi tata boga itu laki-laki itu tidak boleh gondrong, rambutnya harus rapi dan tidak boleh berjenggot. Untuk wanita atau putri yang tidak memakai kerudung harus menggunakan hairnet ya atau cepolan rambut dan tidak berdandan berlebihan. Itu sangat penting sekali. Yang ke-10 yaitu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang disusun oleh sekolah. Yang ke-11 yaitu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, guru maupun sekolah. Jadi ya seperti tadi Bapak katakan ya, untuk laki-laki di samping tidak boleh berjenggot juga tidak boleh menggunakan tato ya, itu tidak boleh. Nanti ada sanksi dari sekolah. Atau misalnya rambutnya gondrong ya, itu juga tidak boleh, nanti ada sanksi dari sekolah. Itu mungkin sedikit banyak mengenai peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah SMK Darmawan ini. Mudah-mudahan kalian sebagai calon siswa-siswi SMK Darmawan yang baru di tahun pelajaran baru memahami dan
mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMK Darmawan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita berikan kepada kalian ya, itu untuk kebaikan kalian ya, dibiasakan lebih baik seperti tadi, etika kalian harus lebih baik dari mulai kalian SMP ya masuk ke SMK, harus lebih baik dari yang kemarin ya masuk ke SMK, harus lebih baik. Itu saja mungkin dari saya pemaparan tentang tata tertib ya. Adapun nanti bagaimana pemakaian pantopel seperti apa, rambut harus seperti apa, nanti ketika kalian masuk akan dijelaskan. Saya kira sudah sampai situ saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau memang ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.